Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu sifat negatif yang dapat sangat berbahaya dalam kehidupan kita adalah keserakahan. Lalu mungkin sudah berkata, kenapa pendeta keserakahan adalah salah satu sifat negatif yang sangat berbahaya? Saya pelajari begini, karena orang-orang serakah akan selalu kehilangan damai sejahtera. Dan saya mengerti kenapa artinya kehilangan damai sejahtera. Orang kalau sudah kehilangan damai sejahtera gampang tersinggung, gampang marah, gampang berontak, ya kan? Karena orang kalau udah kehilangan damai sejahtera, maka jiwanya udah gak tenang. Dan orang-orang seperti ini gampang sekali lari dengan obat terlarang, gampang sekali lari dengan seks bebas. Karena pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan dengan kebutuhan yang sangat hakiki dalam hidupnya, yaitu damai sejahtera. Dan damai sejahtera karena kita diciptakan oleh Tuhan, maka kita juga hanya akan dapatkan damai sejahtera itu di dalam Tuhan. Karena Tuhan punya damai sejahtera yang asli, yang genuine, saudara-saudara. Tetapi sebaliknya, iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Iblis coba tawarkan damai sejahtera lewat apa? Lewat seks bebas, lewat obat-obat terlarang. Itu sebabnya keserakahan sangat berbahaya. Karena ketika orang hidup dalam keserakahan, maka dia akan kehilangan damai sejahtera, nggak pernah puas, nggak pernah merasa cukup. Yang kedua, saya pelajari kenapa keserakahan salah satu sifat negatif yang sangat berbahaya. Karena orang serakah dimanapun dia ada, dia selalu akan dimusuhi orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah manusia juga adalah makhluk sosial, sehingga manusia butuh diterima, dikasih oleh lingkungannya. Nah, saudara bisa bayangkan kalau dimanapun kita ada, kita dimusuhi. Karena suami gak senang lihat istri serakah, istri gak senang lihat suami serakah. Pada dasarnya manusia gak bisa terima orang hidup dalam keserakahan, sehingga dimanapun dia ada, dia dibenci orang. Teman-teman dekat akan bilang, aduh, orang itu serakah banget sih, orang itu gak pernah bisa bersyukur, orang itu gak pernah bisa puas. Kenapa? Karena serakahnya itu. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keserakahan adalah salah satu sifat negatif yang sangat berbahaya. Yang pertama, karena akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Yang kedua, akan membuat kita selalu dimusuhi. Dan yang ketiga, akan membuat kita cepat kecewa. Orang tuh kalau dalam keserakahan selalu merasa kecewa. Kenapa? Karena pada dasarnya orang serakah itu gak pernah bisa puas, gak pernah bisa bersyukur. Jadi sehingga apapun yang ada di depan dia, dia selalu kecewa. Dia udah kerja kecewa, dia melayani, dia kecewa. Kenapa? Pada dasarnya serakah, dia selalu mau lebih lagi. Dan orang seperti ini akan menjadi orang yang sangat berbahaya. Dan yang keempat, saya pelajari kenapa keserakahan adalah salah satu sifat negatif yang sangat berbahaya. Karena ini, orang yang serakah akan selalu jauh dari Tuhan. Tahukah saudara, orang tuh yang bersyukur, dia tuh dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena orang bersyukur akan berterima kasih untuk apapun yang terjadi dalam hidupnya. Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bayangkan, dalam situasi yang sangat menyakitkan saja, Ayub bisa bersyukur. Tetapi orang yang serakah dalam segala perkara tetap akan bersungut-sungut kepada Tuhan dan merasa kurang untuk apa saja yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan hidup dalam keserakahan. Hidup kita sengsara, tapi belajar hidup dengan ucapan syukur, maka segala berkat Allah akan tercurah
dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang keserakahan. Karena pada dasarnya Alkitab juga menjelaskan orang-orang serakah tidak punya tempat dalam kerajaan sorga. Tuhan mencari orang-orang yang tahu bersyukur, dan orang-orang yang tahu bersyukur ini bahkan sudah merasakan sorga sebelum tiba di sorga. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang keserakahan, kita mau sama-sama belajar dari 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-26, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. 1 Samuel pasal 30 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Saya beri kesempatan untuk setiap Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ambil Alkitab, catatan alat tulis, sehingga masing-masing kita mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi dan lebih mengerti lagi, sehingga hidup kita makin bertumbuh dalam terang kasih Tuhan. Haleluya. 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop, Daud mengirim pemberian kepada para tua-tua di Yehuda. Ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot, di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aroer, kepada yang di Simfod, dan kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rachal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor Asan, kepada yang di Atach, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Perhatikan kalimat ini. Ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimnya sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Saudaraku, Daud berhasil merebut kemenangan, dan karena itu dia merebut banyak berkat-berkat. Tetapi yang luar biasa, Daud bukan orang yang serakah. Tanpa diminta, tanpa dipaksa, dia kirim pemberian-pemberian ini kepada para tua-tua Israel. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah ini sebuah sikap yang luar biasa? Ada banyak orang udah diminta, udah dipaksa, masih gak mau ngasih. Karena apa? Serakah sekali. Nah, pertanyaannya, sebetulnya kenapa orang dapat hidup dalam keserakahan? Ada banyak orang, ya tapi kan saya perlu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa sih perlu itu? Kalau yang namanya perlu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita gak akan pernah habis-habis, saudara, iya kan? Karena harus kita ingat, kadang-kala bukan soal kebutuhan, tetapi keinginan. Sebetulnya kalau kebutuhan itu ada rasa cukupnya, iya kan? Manusia butuh makan, berapa banyak sih? Manusia butuh pakaian, berapa banyak sih? Tetapi kalau sudah bicara tentang keinginan, pakaian berapa banyak pun gak cukup, makanan sebanyak apapun gak cukup, saudara. Karena pada dasarnya yang bisa membuat seorang itu merasa cukup adalah keputusan dalam hati, karena kita mau bersyukur buat apa saja yang Tuhan sediakan. Nah, konsep Daud ini luar biasa. Dia terima berkat, dia tahu ini datangnya dari Tuhan, dia bagi-bagikan. Nah, kenapa seorang dapat hidup dalam keserakahan? Yang pertama, karena tidak belajar bersyukur untuk segala berkat Tuhan dalam hidupnya. Dia gak bisa melihat mana kebutuhan, mana keinginan. Buat dia keinginan lebih dari segala-galanya. Sehingga kalau keinginannya belum tercukupi, maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus belajar bersyukur untuk segala berkat Tuhan. Karena apapun yang terjadi, kita akan menjadi orang-orang yang diberkati dan disayang oleh Tuhan. Karena itu belajarlah bersyukur untuk segala berkat Tuhan. Nah, kenapa seorang bisa hidup dalam keserakahan? Karena tidak mengerti konsep ini. Buat dia, saya puas dulu baru saya bersyukur. Tetapi saya mau bilang itu konsep yang sangat keliru. Balik, saya bersyukur dulu, dan karena saya bersyukur, Tuhan memberi kepuasan dalam hidup saya. Haleluya. Yang kedua, kenapa seorang dapat hidup dalam keserakahan? Karena tidak menyadari firman Tuhan, bahwa firman Tuhan ajarkan kepada kita terlebih berkat memberi daripada menerima. Nah, ini konsepnya. Dunia gak bisa terima. Dunia selalu merasa terlebih berkat menerima daripada memberi. Tetapi hidup Kristen jelas
membalas, terlebih berkat memberi daripada menerima. Kenapa? Karena kalau kita memberi, kita menerimanya dari Tuhan. Tapi kalau kita menerima dari orang lain, maka kita lebih rendah dari orang lain. Karena itu perhatikan tangan kita. Tahukah saudara, yang memberi itu tangannya selalu di atas, dan yang menerima itu selalu tangannya di bawah. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, belajar pegang firman Tuhan lebih daripada konsep dunia. Firman Tuhan ajarkan terlebih berkat memberi daripada menerima. Berarti kalau ada kesempatan buat kita untuk memberi, berilah. Itu adalah anugerah. Karena setiap kali kita memberi, berkat Tuhan akan turun dalam hidup kita. Ingatkah kita kan firman Tuhan yang berkata, beri maka kepadamu akan diberi. Takaran yang baik yang dipadatkan, digoncang-goncang sampai melimpah keluar. Itu yang Tuhan sediakan di ribaan orang percaya. Yang ketiga, saya pelajari kenapa seorang dapat hidup dalam keserakahan. Karena hatinya jahat. Memang ada orang-orang yang hatinya jahat, tidak bisa lihat orang lain diberkati, tidak bisa lihat orang lain bahagia. Dalam hatinya selalu cuman saya yang boleh bahagia, cuman saya yang boleh menerima. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sehingga ada banyak orang di tengah kelimpahan yang tetap tidak mau bagikan apa-apa untuk orang yang hidup dalam kekurangan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, hatinya jahat, hidupnya masuk neraka. Hatinya penuh berkat, maka Tuhan memberikan suasana sorga dalam hidupnya. Haleluya. Dan yang keempat, kenapa seorang dapat hidup dalam keserakahan? Karena selalu dijajah dengan pikiran-pikiran negatif. Selalu, wah masih kurang nih, waduh nanti gimana nih, nanti bagaimana nih, hari depan saya gimana nih, esok gimana nih. Sekalian orang-orang yang hidup dalam pikiran-pikiran negatif seperti itu akan selalu menjadi orang yang serakah. Karena dia pikir, wah nanti kalau saya memberi lalu orangnya ngelunjak gimana, nanti kalau saya memberi lalu dia tiba-tiba nggak terima kasih sama saya gimana, nanti saya memberi nanti kalau dia nggak terima gimana, ya kan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, intinya kita cuma lakukan firman, kita memberi. Orang itu mau ngecewain kita nggak apa-apa, saudara-saudara. Yang penting kita lakukan firman Tuhan, karena waktu kita lakukan firman Tuhan dengan benar, maka jalan kita akan penuh dengan berkat Tuhan yang sempurna. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, hamba juga doa buat mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, Tuhan jamah. Kalau di antara kami ada yang hidup dalam keserakahan, Tuhan cabut segala roh keserakahan, sehingga kami hidup dengan ucapan syukur, karena segala yang kami punya datangnya dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.